Pernah nggak sih kalian sedang ada di suatu tempat makan, terus tiba-tiba kepikiran, apakah produk yang kalian pesan memberikan suatu keuntungan terhadap sebuah usaha atau justru tidak? Halo semuanya, perkenalkan saya Luciana Permatasari dengan NPM 102250117. Saya berasal dari kelas C125 Program Studi Akuntansi Digitek University. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah akuntansi biaya mengenai harga pokok produksi di UMKM menengah ke bawah. Apa sih harga pokok produksi itu? Mari kita bahas. Teman-teman semuanya, harga pokok produksi adalah seluruh biaya yang dikeluarkan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk menghasilkan suatu produk siap jual. Harga pokok produksi ini terdiri dari 3 komponen, yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Teman-teman semuanya, perhitungan harga pokok produksi pada sebuah usaha itu adalah hal yang sangat penting. Karena dengan menghitung harga pokok produksi, usaha itu akan tahu, owner itu akan tahu seberapa modal yang dia keluarkan untuk membuat produk, dan akan lebih mudah juga menentukan harga produk yang akan mereka jual. Seperti yang saya bilang sebelumnya, bahwa tugas ini adalah tugas perhitungan harga pokok produksi. Pada kesempatan kali ini, saya mewawancarai sebuah UMKM di sekitar rumah, yaitu Es Kelapa Muda Putra Tasik. Itu adalah sebuah usaha yang menjual es kelapa muda yang menyegarkan. So, mari kita masuk ke perhitungan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menghitung harga pokok produksi dari produk yang dijual oleh usaha ini, yaitu es kelapa muda. Baik, kita langsung saja masuk ke perhitungan HPP es kelapa muda Putra Tasik. Baik, langsung saja kita masuk ke profil usaha. Es Kelapa Muda Putra Tasik ini adalah salah satu UMKM yang bergerak di bidang kuliner yang menjual produk olahan kelapa muda yang dipadu-padankan dengan susu dan es yang menyegarkan. Usaha ini berdiri sejak tahun 2025 awal yang dikelola oleh Bapak Tatan dan berlokasi di Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang. Lalu, apa sih es kelapa muda itu? Teman-teman pasti sudah sangat tidak asing dengan es kelapa muda, minuman yang menyegarkan yang terbuat dari kelapa muda yang disajikan dengan sirup gula putih dan juga es yang menyegarkan, lalu ditambah susu. Sangat enak bukan? Lah, di usaha es kelapa muda Putra Tasik ini, mereka membandrol produk mereka dengan harga Rp5.000. Lalu pertanyaannya, apakah dengan harga Rp5.000, usaha ini mendapatkan keuntungan atau justru sedang sedekah saja? So, mari kita menghitung harga pokok produksi dari produk es kelapa muda Putra Tasik. Sebelum masuk ke perhitungan harga pokok produksi pada produk es kelapa muda, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai harga pokok produksi itu sendiri. Teman-teman, harga pokok produksi adalah seluruh biaya yang dikeluarkan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk menghasilkan suatu produk siap jual. Nah, pada harga pokok produksi ini terdapat 3 komponen penting, diantaranya adalah biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Biaya bahan baku adalah seluruh pengeluaran untuk memperoleh bahan mentah atau bahan utama yang digunakan secara fisik dalam proses produksi. Di sini bahan utama yang digunakan adalah kelapa muda. Jadi kelapa muda termasuk ke dalam biaya bahan baku. Selanjutnya ada biaya tenaga kerja langsung. Biaya tenaga kerja langsung adalah upah karyawan yang terlibat secara langsung dalam proses produksi. Karena di usaha ini Bapak Tatan mengelola usahanya sendiri, yang otomatis pembuatan, produksi, dan juga penjualan dikelola sendiri. Jadi upah karyawan atau biaya tenaga kerja langsung ini hanya untuk satu orang, yaitu Bapak Tatan sendiri. Selanjutnya ada biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik adalah seluruh biaya yang dikeluarkan selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Jadi overhead pabrik ini contohnya adalah sewa untuk tempat produksi dan penjualan.
Baik, langsung saja kita masuk ke perhitungan harga pokok produksi. Di sini kita akan menghitung terlebih dahulu biaya bahan baku dari produk es kelapa muda ini. Di sini ada tabel yang mencakup bahan-bahan yang digunakan dalam produksi es kelapa muda. Di antaranya adalah buah kelapa muda, gula pasir, es batu, air mineral, dan susu kental manis. Di dalam tabel ini terdapat harga satuan dari bahan baku yang digunakan untuk produksi es kelapa muda. Di sini untuk satu buah kelapa muda harganya adalah 8.500. Lalu kebutuhan per satu hari, jadi teman-teman satu hari produksi es kelapa muda ini kita rata-ratain saja sebagai 100 pieces karena saat wawancara Bapak Tantan itu menjelaskan bahwa dia bisa mencapai penjualan sehari 100 pieces, oke? Jadi teman-teman untuk kebutuhan per 100 piecesnya itu adalah 10 kelapa. Nah, kenapa 10 kelapa? Karena satu kelapa mudanya itu bisa dibuat untuk 5 bungkus es kelapa muda. Nah, jadi total harga per 100 piecesnya itu adalah 85.000 dan dibagi 100, jadi harga per produknya adalah 850 perak. Baik, selanjutnya ada gula pasir. Gula pasir ini harga per kilonya adalah 18.000 dan kebutuhan per 100 bungkusnya itu adalah 2,5 kg. Jadi total harga untuk 100 bungkus adalah 45.000 dan total per produknya adalah 450 perak. Selanjutnya ada es batu. Es batu di sini harga per termosnya adalah 5.000 dan kebutuhan untuk 100 bungkus es kelapa muda adalah 4 termos. Jadi totalnya adalah 20.000 per 100 bungkus es kelapa muda. Dan total per bungkus kelapa mudanya adalah 200 perak. Lalu di sini ada air mineral. Air mineral ini harga per galonnya adalah 5.000 dan kebutuhan untuk 100 bungkus es kelapa muda adalah 2 galon, jadi 10.000 dan per produknya adalah 100 perak. Lalu selanjutnya ada susu kental manis, harga per kalengnya adalah 18.000 dan kebutuhan untuk 100 pieces adalah 2 kaleng. Jadi harga yang dibutuhkan untuk 100 bungkus es kelapa muda adalah 36.000 dan harga per satu bungkusnya adalah 360 perak. Jadi, total biaya bahan baku yang dibutuhkan untuk produksi es kelapa muda ini adalah Rp1.960. Selanjutnya kita masuk ke perhitungan biaya tenaga kerja langsung dari es kelapa muda ini. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwasannya kelapa muda ini dikelola oleh satu orang dan biaya tenaga kerja langsung per harinya itu adalah Rp70.000 dengan penjualan 100 pieces, jadi harga per produknya adalah Rp700. Selanjutnya, kita masuk ke perhitungan biaya overhead pabrik dari es kelapa muda ini. Biaya ini mencakup sewa tempat, penyusutan peralatan, plastik sedotan, dan juga kresek. Nah, sewa tempat di sini itu dihitung per hari karena per bulannya adalah 400.000, jadi per harinya adalah Rp14.000. Karena penjualannya adalah 100 pieces, jadi 14.000 dibagi 100 yaitu 140 per piecesnya. Selanjutnya ada penyusutan peralatan. Di sini mencakup seluruh peralatan yang ada di usaha ini. Kita akumulasikan saja, penyusutannya adalah 10.000 per hari dan penjualan per harinya adalah 100, jadi harga per piecesnya adalah Rp100. Selanjutnya ada plastik. Harga plastik per 100 pieces adalah Rp5.000 dan karena penjualannya juga 100, jadi harga per piecesnya adalah Rp50. Lalu sedotan, harga per 100 piecesnya adalah Rp2.000 dibagi 100 jadi Rp20. Dan juga kresek di sini harga per 100 piecesnya adalah Rp8.000 dibagi 100 karena penjualannya adalah 100 pieces, otomatis harga per piecesnya adalah Rp80. Jadi teman-teman, total biaya overhead pabrik dari produksi es kelapa muda ini adalah Rp390.
Lalu kita masuk ke tahap terakhir, yaitu perhitungan harga pokok produksi dari es kelapa muda ini. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwasannya harga pokok produksi ini mencakup 3 komponen, diantaranya adalah biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Jadi kita akan menjumlahkan semua itu untuk mendapatkan harga pokok produksi. Di sini, total biaya bahan baku adalah Rp1.960, total biaya tenaga kerja langsung adalah Rp700, total biaya overhead pabrik adalah Rp390. Jadi, total harga pokok produksi per produknya adalah Rp3.050, teman-teman. Jadi teman-teman, berdasarkan analisis perhitungan tadi, dapat kita simpulkan bahwa usaha es kelapa muda Putra Tasik ini memiliki struktur biaya yang efisien dengan total harga pokok produksi sebesar Rp3.050 per produk. Yang terdiri dari 3 komponen tadi, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Dengan harga jual Rp5.000, Bapak Tatan selaku pemilik usaha memperoleh laba sebesar Rp1.950 per produk atau sekitar 39% dari harga jual. Yang jika diakumulasikan dengan rata-rata penjualan 100 bungkus per hari, total pendapatan labanya untuk satu hari adalah sekitar Rp195.000. Jadi, usaha es kelapa muda Putra Tasik milik Bapak Tatan ini memiliki keuntungan untuk keberlanjutan UMKM ini di Desa Bojongsari. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai harga pokok produksi dan perhitungan harga pokok produksi pada usaha es kelapa muda Putra Tasik. Saya Luciana Permatasari pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.